Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya hormati, saya Adnan, Kepala Bapelitbang Kota Ketombagu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ketombagu. Saya minta izin untuk menyampaikan proposal atau sosialisasi rencana kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kota Ketombagu tahun 2003 atau Innovative Government Award tahun 2003. Nah, inovasi ini akan dilaksanakan untuk memacu, memotivasi kreativitas masyarakat Ketombagu atau siapa saja untuk bisa memberikan sumbangsi pikiran dan memberikan inovasi. Insyaallah inovasi Bapak akan diuji oleh tim yang objektif dari Depdagri, kemudian BRIN, Badan Riset Nasional, dan kemudian Bank Indonesia. Nanti akan dihargai dengan sedikit hadiah, insya Allah bisa membantulah. Nah, mari kita ikuti sosialisasi dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum pemirsa yang kami hormati, khususnya masyarakat Kota Ketombagu, BMR yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang sosialisasi pelaksanaan inovasi Government Award IGA Kota Ketombagu tahun 2023. Yang dimaksud ini adalah ada nanti kegiatan lomba inovasi, lomba kreativitas, penciptaan inovasi yang terkait dengan apa saja yang bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam melaksanakan fungsi kesehariannya atau aktivitas kesehariannya untuk meningkatkan kinerja mungkin, untuk memperbaiki kehidupan mungkin, dan apa saja yang bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat kita di Kota Ketombagu. Inovasi ini, lomba ini selalu dilaksanakan tiap tahun, dan ini yang sudah ke-4 kali kalau tidak salah dilaksanakan di Kota Ketombagu. Pelaksananya adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ketombagu. Bapak Ibu yang kami hormati, baik, kami akan lanjutkan. Nah, ini latar belakang dilaksanakan kegiatan yang tentu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan serta peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Ini yang kedua, tentu kita akan meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah atau organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga, tentu memfasilitasi inovasi daerah untuk penguatan kerjasama. Ada internal, secara eksternal kerjasama yang kita ciptakan, dan tentu nanti untuk memenuhi sumber kelembagaan perangkat daerah, baik dari sisi teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Kemudian kita ingin mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih produktif, inovatif, efektif, dan efisien. Kemudian mudah-mudahan nanti mempercepat kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian latar belakang terakhir tentu karena kita anggap belum maksimalnya perangkat daerah menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi. Sehingga tentu kita butuh masukan dari masyarakat secara lebih luas untuk memberikan andilnya, memberikan sumbangsinya, memberikan pengetahuan untuk dapat menciptakan inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini tentu maksudnya adalah nanti maksud dan tujuan tentu mudah-mudahan kita bisa mengukur tingkat inovasi daerah dengan adanya nanti
apakah inovasi kita bisa bersaing dengan daerah lain atau tidak. Kemudian kita mengharapkan juga adanya memacu dan memotivasi perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi. Inovasi yang kita harapkan nanti adalah tata kelola pemerintahan daerah, kemudian ada inovasi di pelayanan publik, inovasi daerah lainnya. Nah, kita mengharapkan nanti inovasi ini yang di bidang pelayanan publik itu apa saja, termasuk di bidang pertanian, di bidang perikanan, jasa, apa saja yang bisa kita berikan kepada publik yang dalam bentuk positif. Apakah itu mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengurangi kesemrawutan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian membantu pemerintah memberi masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan inovasi yang ada dari masyarakat juga akan mendorong perangkat daerah, pemerintah kelurahan desa bisa berpikir lebih kreatif lagi untuk terpancing juga untuk lebih inovasi. Kemudian selalu berpikir out of box, artinya dia tidak terkungkung dengan rutinitas sehari-hari. Kemudian kita harapkan juga inovasi daerah ini akan memangkas jalur birokrasi, memperbaiki jalur birokrasi yang lebih baik, memangkas waktu dan memangkas biaya. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu tentu kita mengharapkan masukan cara apa, teknik apa, nanti akan diuji oleh tim penguji untuk bisa melihat apakah layak kita implementasikan atau layak kita terapkan nanti. Ini sasaran dan kategori lomba IGA tahun 2023. Sasarannya tentu yang pertama perangkat daerah, pemerintah kelurahan, desa, kemudian instansi vertikal di wilayah Kotong Bagu, kemudian perguruan tinggi termasuk ke sekolahan SD, SMP, SMA sederajat yang ada di wilayah Kotong Bagu. Kemudian pihak swasta dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mampu menciptakan inovasi. Ini menjadi sasaran. Sebenarnya bukan cuma di dalam Kotong Bagu, khusus masyarakat umum, dari luar Kotong Bagu pun bisa memberikan sumbangsi ikut lomba di Kotong Bagu ini. Lomba nanti dibagi dua kategori, tentu dibagi. Ada yang kategori perangkat daerah, ada yang kategori umum. Jadi kalau kategori perangkat daerah tentu ya satuan kerja pemerintah daerah, ada dinas, badan, bagian kantor, unsur lembaga pemerintah lain, unsur pembantu kepala daerah. Kemudian kategori umum ya perguruan tinggi, instansi vertikal, swasta, mahasiswa, masyarakat berkedudukan, kelompok petani, organisasi petani, dan lain sebagainya. Semua masuk di kategori umum. Kemudian tema dan kriteria peserta lomba IGA tahun 2023 kita harapkan yang pertama tema inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian inovasi di bidang pelayanan publik. Dan yang ketiga tentu inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu banyak hal yang sebenarnya ini tema utama. Tema utama tapi lebih detail. Ada beberapa masukan yang dapat kami berikan bahwa pemerintah Kotong Bagu sekarang sangat mengharapkan ada inovasi di bidang pengelolaan persampahan. Bagaimana sampah-sampah yang di rumah itu pengelolaannya lebih cepat, tepat, tidak harus semua harus ke TPA. Bagaimana menjadikan sampah itu lebih produktif, bersifat ekonomi. Dia bukan hanya menjadi barang buangan. Kemudian bagaimana mengelola wilayah Kotong Bagu ini menjadi destinasi transit, destinasi wisata, dan lain sebagainya. Itu dikelola oleh perorangan, mungkin bisa membentuk kelompok-kelompok, membentuk kelompok wisata, atau desa-desa atau kelurahan membentuk misalnya kota kopi, desa sayur, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi inovasi semua. Kemudian ada beberapa sungai yang di Kotong Bagu yang punya aliran mungkin bisa dimanfaatkan, apakah inovasi arus jerang, arus landai, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ya, dipersilakan untuk melakukan inovasi. Apakah di bidang transportasi, apakah ada semacam early warning, peringatan dini bencana, dan lain sebagainya.
Pokoknya banyak ini menuntut kreativitas dari masyarakat Kota Baru. Ini yang kita harapkan nanti. Mungkin banyak yang tidak dapat kami pantau, tidak dapat kami keluarkan semua, tapi mungkin dari masyarakat yang lebih tahu apa sebenarnya kebutuhan yang lebih mendasar, nah apa yang bisa diberikan oleh masyarakat. Kemudian ini peserta yang bisa ikut adalah tentu warga negara Indonesia. Siapa saja, sebenarnya tidak dibatasi Kota Baru, tapi khusus SKPD tadi hanya di Kota Baru. Kemudian perorangan atau kelompok, perangkat daerah atau instansi, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Nah, ini yang jadi pesertanya nanti. Kemudian sasaran dan kategori lomba, ya ini sudah tadi. Mohon maaf, ini berulang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nanti tim juri, ya ini kita berusaha seobjektif mungkin. Kita mengambil juri-juri yang profesional, yang punya kapasitas cakap dalam bidang penilaian seperti ini. Ini langsung dari tim Kemendagri. Ini dari Dirjen Kebijakan Strategis Dalam Negeri yang biasanya mengelola, kemudian membuat regulasi tentang inovasi-inovasi ini, yang mendampingi bagaimana inovasi, bagaimana membuat kreativitas di daerah-daerah. Kemudian langsung dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ini lembaga baru. BRIN ini juga yang independen menangani masalah inovasi, penelitian ada di BRIN ini. Kemudian perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Nah, BI ini dimasukkan karena memang BI ini sangat proaktif untuk membantu di bidang kreatif, pengembangan usaha apa saja di bidang pelayanan publik, kemudian di tata pemerintahan. Nah, 3 komponen ini nanti akan menjadi juri di dalam pelaksanaan inovasi ini. Kita harapkan apa yang dihasilkan nanti betul-betul bernilai objektif dan bisa memberikan sumbangsi yang baik bagi pengembangan Kota Baru ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada sistematika proposal. Jadi sebelum dilaksanakan lomba dibuat, Bapak Ibu harus memasukkan dulu semacam proposal rencana inovasi daerah. Ini sistematikanya, tentu ini rutin saja, ini hampir sama. Ada berisi sampul depan itu ya proposal inovasi daerah, nama siapa penyusunnya, kelompok mana atau perorangan. Kemudian daftar isi, ada gambaran umum. Gambaran umum maksudnya di sini adalah kira-kira inovasi ini bentuknya apa? Apakah dalam bentuk aplikasi, atau hanya dalam bentuk pertanian, atau dalam bentuk pariwisata, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara naratif saja. Kemudian yang D, deskripsi bentuk inovasi daerah, latar belakang inovasi daerah, apa yang melatar belakangi, apa alasannya. Alasannya singkat, misalnya kenapa dibuat inovasi di bidang pariwisata di bantaran sungai, karena melihat sungai tidak dimanfaatkan, kumuh dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita robah untuk menjadi yang produktif. Kemudian apa masalah? Yaitu tadi masalah kenapa dilakukan inovasi di bantaran sungai itu. Landasan hukum, dasar peraturan, ya ini digunakan saja ini yang menjadi dasar kami ini. Maksud dan tujuan, apa maksudnya dilakukan penelitian dan tujuannya. Kemudian waktu penyelenggaraan. Kemudian indikator keberhasilan. Nah, apa yang menjadi indikator keberhasilan bahwa inovasi Anda berhasil? Ini ditetapkan oleh Bapak Ibu nanti sendiri. Kemudian analisis kriteria penilaian mengandung pembaharuan. Nah, ini nanti akan dinilai bahwa inovasi Bapak Ibu minimal ada pembaharuan, ada perubahan. Jadi misalnya kalau sudah pernah dilaksanakan orang lain, tidak apa-apa dilaksanakan juga. Tapi harus ada perubahan, ada yang dirubah yang lebih canggih. Misalnya ada sebuah motor, orisinnya ada pabriknya supaya bagus, Bapak tambah mungkin sayapnya dan lain sebagainya, sehingga lebih bernilai lagi. Jadi ada pembaharuan.
Tapi paling bagus juga kalau dia bersifat orisinil, baru, belum pernah ada sama sekali. Kemudian tentu diharapkan juga ini memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya contohnya itu adalah menciptakan menu makanan baru. Itu bermanfaat bagi masyarakat karena bisa jadi referensi masyarakat untuk mengolahnya juga nanti. Kemudian yang ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan kepada masyarakat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ya, ini tidak bersifat yang dilarang oleh undang-undang, kemudian tidak membebani masyarakat. Misalnya inovasi di bidang penanggulangan pembangunan masjid, tetapi meminta uang ke masyarakat. Artinya hanya sifatnya untuk misalnya meminta sumbangan dan lain sebagainya, mengumpul sumbangan, kartu kawan dan lain sebagainya. Bukan itu dimaksud, tapi betul-betul memang menghindari, karena yang kita harapkan di inovasi adalah minim biaya pemakaiannya, kemudian dia bersifat efisien dan efektif nanti. Kemudian sedapat mungkin adalah merupakan urusan pemerintahan. Nah, pemerintahan ini yang dimaksud tentu ini sangat luas. Ia bersifat sosial, politik, kemasyarakatan, pertanian dan lain sebagainya. Segala jurusan, bukan urusan-urusan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian tentu penutup, kemudian lampiran-lampiran Bapak Ibu akan nanti melampirkan di proposal, dokumentasi, mungkin foto-foto Bapak Ibu, lokasi dan lain sebagainya. Kemudian peraturan ini, kemudian struktur organisasi pelaksana operasi daerah nanti kalau Bapak bersifat kelompok, ya ada struktur siapa ketuanya, siapa sekretarisnya dan lain sebagainya. Kemudian rekapitulasi pembiayaan atau sumber pendanaan, apakah sifatnya donasi, ada yang biayai atau pembiayaan mandiri, dicantumkan di situ berapa biayanya. Karena nanti akan dinilai sebesar biaya berapa sih inovasi ini. Semakin kecil biaya yang muncul nanti, itu akan semakin tinggi nilainya. Nah, sistem penyusunan proposal inovasi daerah nanti bisa ditayangkan. Nanti kita akan lengkapi di sini. Ini bisa diambil di Bapeda atau bisa diunduh lewat link berikut ini. Silakan diunduh di link ini. Nah, kemudian kriteria penilaian. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu bisa melihat di kriteria penilaian. Jadi ada kurang lebih 4 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama kemanfaatan, kemudian yang kedua kebaharuan, kemudian yang ketiga ada replikasi, kemudian yang keempat ada kewenangan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, kemudian kelima tidak mengakibatkan pembebanan. Ini akan dinilai. Kalau dari sisi manfaatnya itu adalah akan meningkatkan efisiensi kerja. Ini nilainya 20%, 20. Kemudian ada manajemen sumber daya, nilai tertinggi 25. Marketable, komersialisasi, bisa dikomersilkan, bisa bermanfaat untuk bagi usaha, menghasilkan, ekonomis, ini nilainya 15. Kemudian akuntabilitas, ya bisa tentu digambarkan, bisa dihitung, bisa diakumulasi, ada 10 nilainya. Kemudian terdapat pelimpahan wewenang, ada 5. Pelimpahan wewenang maksudnya ini bisa didesentralisasikan, itu pekerjaan bukan cuma orang-orang tertentu, semua orang bisa menggunakannya, reliable dan validitasnya nanti. Kemudian ada kenyamanan, nyaman dipakai, mudah, easily, gampang digunakan. Kemudian yang kedua bersifat kebaharuan, produk dan jasa baru di Kota Bagu. Ini baru maksudnya. Kalau dia baru orisinil, nilainya tinggi sekali, dia 45. Kemudian kebaruan produk jasa servisnya hasil inovasi sendiri. Nah, kalau ini memang original hasil sendiri, belum pernah ada sama sekali, nilainya sangat tinggi. Ini 55. Kemudian yang ketiga, hasil dari replikasi. Jadi inovasi dapat mudah direplikasi. Atau dia hasil replikasi orang lain, tapi
yang Anda punya itu bisa dikembangkan terus, bukan mentok. Bukan mentok artinya ketika sudah dilaksanakan tidak bisa lagi dikembangkan dan lain sebagainya. Dia bisa direplikasi terus, bisa dikembangkan, bersifat sustainable, update menurut kebutuhan zaman. Kemudian inovasi dapat direplikasi dengan persyaratan tertentu. Ya, kalau dia harus ada syarat cuma 60, tapi kalau bisa kapan saja nilainya 60. Kemudian ada sisi kewenangan daerah, urusan wajib pilihan, mungkin ini di SKPD ini. Inovasi termasuk pelayanan publik. Ini pelayanan publik misalnya pelayanan di pasar, pelayanan di umum, di pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian mungkin aplikasi yang membantu masyarakat, itu pelayanan publik. Kemudian daya saing. Daya saing ini adalah persaingan dengan yang ada di daerah-daerah lain. Misalnya kalau di daerah yang punya transportasi umum, orang juga Kotong Bagus sudah ada. Begitu juga dari pelayanan internet. Bagaimana aplikasi-aplikasi misalnya marketplace ada juga kita buat, itu merupakan daya saing. Kalau misalnya mempunyai produksi pertanian kakao yang punya hasil produksi yang tinggi sama dengan produksi di tempat lain, berarti itu namanya daya saing. Kemudian inovasi termasuk mensejahterakan rakyat. Ini meningkatkan kesejahteraan rakyat, membantu masyarakat untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, atau membantu peningkatan usahanya. Itu kesejahteraan rakyat maksudnya. Kemudian yang kelima, tidak mengakibatkan pembebanan, tidak menimbulkan pungutan atau kewajiban lain. Saya pikir ini jelas ya. Kemudian tidak membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara. Ya, saya pikir ini jelas. Ini kriteria nanti dijadikan penilai untuk memberikan indikator-indikator penilaian. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tahapan pelaksanaan Lomba IGA 2023. Yang pertama, sosialisasi dilakukan dan cara penyebarluasan. Jadi kita sudah tadi laksanakan di Bapelitbanda, dilaksanakan hari Kamis tanggal 23, dilaksanakan sosialisasi baik Zoom maupun di kantor. Kemudian melalui media yang sekarang ini, YouTube ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari sosialisasi. Kemudian nanti kedua adalah pengumpulan proposal inovasi daerah yang disampaikan oleh peserta kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam bentuk hard copy sebanyak 1 rangkap, diketip pada kertas A4 dan dijilid serta memasukkan soft kopinya. Dimasukkan di Bapeda, Kota Kotong Baru, Bapelitbanda, Kota Kotong Baru, tempatnya di Jalan Kampus Mogolaing. Kemudian yang ketiga, proposal inovasi daerah diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk inovasi. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi. Ini nanti tim administrasi yang akan mengelompokkan ini. Bapak Ibu tinggal memasukkan saja proposal inovasi, nanti panitia yang akan mengelompokkan ini. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan lomba berikut adalah ini yang lebih detail. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia di Bapelitbanda melalui tim juri yang ditunjuk untuk peserta IGA 2023 yang lolos pada tahapan berikutnya. Jadi administrasi di sini tentu juri dari Mendagri, BRIN, dan ini kita sudah koordinasi terus di situ. Kemudian dilakukan evaluasi proposal inovasi daerah, layak atau tidak layak. Yang lolos administrasi sudah, sekarang layak atau tidak. Tim juri yang telah ini melaksanakan evaluasi proposal akan ditetapkan mana yang layak. Ada kriterianya nanti, mungkin ada yang bersifat jiplakan, mungkin ada yang tidak jelas di mana inovasinya, lokasinya di mana, apa namanya, itu nanti mungkin yang tidak layak. Jadi kita mengharapkan Bapak Ibu betul-betul melihat kriteria ini dan bisa berkomunikasi face to face langsung ke Bapelitbanda bila ada yang tidak jelas di saat jam kerja setiap hari. Kemudian setelah itu sudah ditentukan layak atau tidak, tentu dilakukan presentasi dan wawancara.
nanti akan dilaksanakan juga. Nah, wawancara ini akan ditangani langsung oleh tim juri inti nanti. Kemudian selanjutnya setelah wawancara dilihat apa inovasinya, menjelaskan dan lain sebagainya, tanya jawab, kemudian ada pembuktian lapangan. Kalau misalnya bahwa inovasinya ada di perkebunan, tim akan melihat jenis tanaman yang dimaksud, akan dilihat di lapangan secara langsung apa ada hasilnya dan lain sebagainya. Jadi ada istilah kunjungan lapangan, pembuktian lapangan hasil inovasi kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah waktu tentatif pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yaitu persiapan sosialisasi sudah dilaksanakan hari ini, hari Kamis. Kemudian pendaftaran proposal IGA, pemasukan proposal dilaksanakan pada bulan 6, tanggal 6 Maret sampai 19 April. Ya, masih cukup waktu ya. Dimasukkan di kantor Bapelitbangda Kota Tombago. Kemudian ada register dan dokumentasi, itu dilaksanakan juga sampai bulan Mei. Kemudian persiapan dokumen digital proposal ada Selasa, Jumat sampai bulan Mei. Selain digital ini tentu Bapak Ibu menyiapkan dokumentasinya. Kemudian evaluasi proposal inovasi daerah layak atau tidak layak, ini penentuannya dilaksanakan bulan Mei tanggal 5 oleh tim juri. Kemudian rapat tim juri. Kemudian undangan pembukaan akan dilaksanakan hari Senin 8 Mei, sekaligus akan pengumuman siapa yang layak atau yang tidak layak. Selanjutnya tanggal 8 Mei itu juga langsung kita akan konfirmasi persentase wawancara inovator, siapa-siapa yang akan diundang nanti. Ini sudah ada nanti. Kemudian wawancara atau presentasi di depan juri, 3 juri tadi laksanakan Senin sampai Rabu 8 sampai 10 Mei. Dilaksanakan di Bapelitbangda atau di tempat lain nanti akan ditentukan. Kemudian setelah itu kunjungan lapangan Rabu 10 sampai 11 Mei. Dikunjungi tempat-tempat yang menjadi tempat lokasi inovasi yang Bapak lakukan. Kalau bersifat di lapangan, kalau di kantor kita akan ke kantor. Kemudian penetapan pemenang akan ditentukan pada hari Kamis 11 Mei. Jadi 1 hari setelah dari lapangan langsung ditentukan. Kemudian penutupan kegiatan, tim juri menandatangani berita acara. Kemudian pemberian penghargaan disampaikan nanti tanggal 23 Mei bersama dengan HUT Kota Tombago. Jadi Bapak Ibu, itu waktu tentatif pelaksanaannya. Selanjutnya tata cara dan mekanisme lomba IGA. Bahwa proposal IGA ditujukan kepada wali kota. Jadi suratnya ke wali kota Kota Tombago, Ceki, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tombago, alamat kantor bersama SKPD, Jalan Kampus, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kota Tombago Barat, paling lambat tanggal 19 April 2023. Kemudian peserta IGA Kota Tombago 2023 menyertakan formulir pendaftaran dalam proposal yang dimasukkan. Peserta IGA Kota Tombago adalah perangkat daerah pemerintah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada umum, ada perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu, sebagai insentif, nah ini rincian hadiah lomba dari pemerintah Kota Tombago. Juara 1 ya 10 juta, ditambah piagam penghargaan dan plakat. Kemudian juara 2, ini kategori umum. Juara 2 8.500.000, piagam penghargaan tambah piagam penghargaan dan plakat. Juara 3 7 juta ditambah piagam penghargaan. Juara harapan 1 5.500.000. Kemudian juara harapan 2 4 juta, juara harapan 3 3 juta. Semua ditambah piagam dan penghargaan plakat. Sedangkan untuk SKPD dia hanya dapat piagam penghargaan. Nah, orang dalam.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyampaian dari kami. Mudah-mudahan ini bisa membantu informasi ini. Mari masyarakat Kota Bago untuk memberikan sumbangsi pemikiran, kreativitasnya, sumbangan inovasinya kepada pemerintah Kota Bago. Itu bisa kita implementasikan peningkatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan, peningkatan daya saing pemerintah Kota Bago agar bisa bersaing, duduk sejajar, bahkan lebih dibanding daerah lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.